Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam kita haturkan keharibaannya junjungan kita Nabi besar Muhammadin, Imamis salamah, imamil barakah, uswatun hasanah, sahibul hikmah. Beliau berkorban jiwanya, raganya, hartanya, kepentingan pribadinya, kepentingan keluarganya, demi tegaknya al-Islamu ya'luh wa la yu'la alaih. Kita yang hadir pada malam yang berbahagia ini adalah orang yang menerima tongkat estafet perjuangan beliau, karena Islam itu tidak hanya berhenti kepada beliau, tapi Islam terus sampai dunia ini hancur, sampai dunia ini kiamat. Maka kita beriktikad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengiktikadkan diri kita untuk senantiasa mengikuti apa yang beliau ajarkan kepada kita, mengikuti apa yang beliau perintahkan kepada kita. Itulah orang-orang yang menjadi umat Muhammad di dunia wal akhirah. Karena di zaman sekarang ini banyak sekali orang yang pandai membaca salawat, melantunkan salawat dengan makhraj yang benar, dengan tajwid yang benar, tapi tingkah dan polahnya tidak mencerminkan dia cinta kepada Nabi, bahkan bertolak belakang dari apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah itu ingin memperbaiki akhlak kaum jahiliyah pada masa itu. Beliau juga dengan akhlak memperbaikinya. Karena kalau pada masa itu dengan kekerasan, tidak satu pun mungkin, tidak satu orang yang tertarik dengan apa yang beliau ajarkan. Maka kata Nabi, sesungguhnya aku diutus oleh Allah ke muka bumi ini, kata Rasulullah, untuk memperbaiki akhlak manusia. Karena agama itu ada sejak dulu. Ratusan ribu yang tahun sebelum Nabi turun sudah ada, agama itu sudah ada. Nabi memperbaiki akhlak manusia dengan akhlak. Maka kalau kita selalu dengar nasihat ayah guru kita Kiai Muhammad Ghazali Saiful Islam, orang yang belajar ilmu tauhid itu akhlaknya harus lebih baik daripada orang yang belajar ilmu syariat. Kenapa? Karena dia tahu. Karena orang belajar ilmu tauhid itu tidak sekedar mencari pahala di dalam ibadahnya, tidak serta-merta mencari surga di dalam hadiahnya dia berpahala, tapi dia mencari ya ilahi anta maksud, ya ilahi anta maksud. Wahai Tuhan, engkaulah tujuanku, keridhaanmu ya Allah yang aku tuju. Maka orang-orang yang bertauhid kepada Allah, berbuah ibadahnya, berbuah solatnya, semakin solat semakin soleh kepada Allah, semakin zikir semakin berzikir kepada Allah, semakin dekat batinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertauhid kepada Allah itu solatnya berbuah. Kalau anda solat tidak ada buahnya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala solat kita. Karena Allah memerintahkan kepada kita itu bukan sekedar mengerjakan sholat, tapi kata Allah, aqimis sholatah innas sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Orang sholat itu sanggup menghilangkan ujub, riya, takabur dalam dirinya, karena merasa dirinya ini tidak ada apa-apanya. Yang mau disombongi sama kita itu apa? Harta punya Allah, ilmu juga punya Allah, semua yang ada pada kita milik Allah, tidak satupun milik kita. Apa yang mau kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidurnya kita lebih banyak daripada ibadah kita kepada Allah. Bahkan kalau ada salah satu ustadz mengatakan orang sholat itu lebih banyak, lebih lama orang di kamar mandi daripada orang sholat. Kalau kita sholat itu pakai waktu dan target, paling lama satu hari satu malam kita sholat itu 60 menit.
Tapi kalau satu hari satu malam kita buang air besar di kamar mandi itu, tidak ada menit-menitan sampai maka orang yang sholat itu harus berbuah, akhlaknya baik, perkataannya baik, pemikirannya baik, sehingga dampak membukan orang lain, berkata kepada orang lain, menyenangkan hati orang lain, berpikir bagaimana menolong orang lain, bagaimana berpikir bagaimana membahagiakan orang lain. Itulah orang-orang yang sholat, jauh dari iri dengki. Kalau semakin anda sholat, semakin iri, semakin dengki, semakin jauh anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan harap sholat ini akan diterima, karena kata Rasulullah, semua amalan itu yang akan pertama kali dihisab oleh Allah itu adalah sholatnya. Tatkala sholatnya baik, maka seluruh amalannya akan baik. Tatkala sholatnya buruk, seluruh amalannya akan buruk. Maka perbaiki sholat kita. Tadi Ustadz bilang, bukan hanya menangis di hadapan Allah, tapi sholat ini adalah pertemuan antara hamba dengan Tuhan. Kita ini bukan belajar syariat. Yang itu gak mengajarkan syariat, ruku, sujud kepada kita, tapi mengajarkan bagaimana sholat itu sampai kepada Tuhan kita, mengena apa itu sholat yang sesungguhnya. Syariatnya sholat, tarekatnya sholat, hakikatnya sholat, harus tahu. Anda harus tahu siapa yang anda sembah. Awalan mu'minina ma'rifatullah. Tidak tahu anda menyembah kepada siapa. Tahu namanya, tapi tidak tahu bentuknya, tidak tahu rupanya. Memang Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan apapun. Tapi sholat inilah yang akan membentuk karakter kita. Sholat inilah yang akan membentuk pribadi manusia, sehingga manusia ini tahu diri bahwa dia seorang hamba yang tidak berkemampuan apapun, yang tidak apapun kita ini. Kita adalah makhluk yang sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangin Pak, Nabi saja wafat, wali saja wafat, kiai saja wafat, apalagi model kayak kita. Kita ini tergolong orang nekat. Kita ini belum ada jaminan surga, belum ada di diri kita ini jaminan masuk surga. Kita ini sudah percaya diri, sudah tergolong orang-orang yang percaya diri kembali kepada Allah. Tidak kenal Allah, mau kembali kepada Allah, ini rumusnya apa? Berguru sama siapa kita ini? Saya katakan tadi, kita ini belajar tauhid, belajar hakikat kepada Allah, bukan belajar syariat. Maka perbaiki hatimu. Semakin zikir semakin baik hati. Perbaiki jiwamu. Semakin zikir semakin baik jiwamu. Perbaiki akhlakmu. Semakin berzikir semakin baik akhlakmu. Jangan hatinya berzikir, mulutnya berzikir, perbuatannya na'udzubillahi min dzalik. Sehingga apa? Sehingga target pencapaian yang kata beliau, ya ilahi anta maksudi waridoka matlubi abdini mahabbataka wa binafsika wa bima'rifatika birahmatika ya arhamar rahimin. Tujuannya apa? Bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk berpuluh-puluh tahun tidak bisa bermakrifat kepada Allah, tidak ada gunanya. Sholat sampai jidatnya hitam tidak bermakrifat kepada Allah, tidak akan berguna sholat itu, karena rentan Pak. Syariat itu rentan sekali. Bapak tiap tahun berangkat haji, tiap bulan umroh, setiap tahun bayar zakat, setiap punya penghasilan, wa mimma razaqnahum yunfikun. Sholat tiap malam Pak, tahajud nggak pernah lepas, ngelawan sama orang tua, batal semua. Berburu sangka dengan orang lain, batal semua. Ini syariat. Rentan sekali syariat itu. Sholat yang dinilai sama Allah itu ada buahnya Pak. Maka kata Allah, akimi sholata, dirikan sholat, bukan kerjakan. Kalau mengerjakan sholat, anak kecil itu bisa sholat, anak kecil umur 5 tahun itu bisa sholat Pak. Tapi perintah Allah, akimi sholata, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar.
Kamu tidak akan bisa khusyuk di hadapan Allah kalau kamu masih fasya wal munkar hati kamu. Kamu tidak akan bisa khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau jiwa kamu masih fasya wal munkar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil azim. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.